Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi belajar bersama dengan Guru Sul. Kali ini kita akan belajar proyek pas materi tentang gerak bumi. Mari kita simak pembelajaran kali ini bersama-sama. Seperti yang kita ketahui, pergantian siang menjadi malam ditandai dengan adanya terbenamnya matahari. Kira-kira apa ya pengaruhnya dengan gerak bumi? Mari kita simak materi gerak bumi bersama. Gerak bumi yang pertama yaitu rotasi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Tahukah kamu, bumi akan bergerak dari arah barat ke timur atau berlawanan dengan arah jarum jam. Makhluk hidup di dalamnya tidak ikut berputar karena adanya gaya gravitasi bumi. Rotasi bumi akan berlangsung selama 23 jam 56 menit untuk sekali putarannya. Nah, kira-kira apa saja ya akibat dari rotasi bumi? Akibat rotasi bumi yang pertama, yaitu terjadinya siang dan malam. Proses pergantian waktu siang dan malam ini, kita bisa melihat matahari di siang hari dan bulan ketika malam hari. Tidak hanya itu saja, kita juga bisa merasakan perbedaan suhu. Umumnya, suhu pada saat siang hari akan terasa panas, sedangkan untuk malam hari cenderung akan terasa lebih dingin. Itu artinya, dengan adanya pergantian waktu siang dan malam, menjadikan bumi menjadi dua bagian, di mana ketika bumi mengarah ke matahari, akan terjadi siang hari dan suhu akan terasa lebih hangat. Sedangkan untuk bagian lainnya yang tak mengarah ke matahari, maka akan mengalami kondisi malam hari dengan suhu yang lebih dingin. Akibat rotasi bumi yang kedua, yaitu adanya perbedaan waktu di beberapa daerah. Adanya rotasi bumi ini akan mengakibatkan zona waktu yang berbeda-beda. Hal ini sudah kita ketahui bersama. Di Indonesia memiliki 3 zona waktu yang berbeda, yaitu waktu Indonesia bagian Barat atau WIB, waktu Indonesia bagian Tengah atau WITA, dan waktu Indonesia bagian Timur atau WIT. Ketika zona tersebut memiliki jarak masing-masing selama 1 jam. Ternyata perbedaan waktu ini tidak hanya berlaku di Indonesia saja loh, tetapi juga berlaku pada belahan dunia lainnya. Hal ini bisa terjadi karena adanya rotasi bumi yang membagi sebanyak 24 zona waktu dan memiliki pusat di kota Greenwich di Inggris. Akibat rotasi bumi yang selanjutnya yaitu adanya gerak semu harian matahari. Akibat ini, kita bisa melihat seolah-olah matahari seperti bergerak di sepanjang hari. Contohnya, ketika kita di waktu pagi hari, matahari akan terbit dari timur. Sedangkan ketika waktu siang hari, posisi matahari akan berada tepat di atas kepala kita. Kemudian ketika sore hari, posisi matahari akan terlihat seperti akan terbenam pada bagian barat. Meskipun matahari seperti sedang dalam kondisi bergerak, namun kenyataannya kondisi matahari hanya diam saja. Akibat rotasi bumi selanjutnya yaitu pembelokan arus laut. Adanya rotasi bumi ini akan mengakibatkan arah angin menjadi dibelokkan. Membeloknya angin ini juga mengakibatkan kondisi arus laut menjadi berbelok. Proses pembelokan angin ini akan mengurangi kecepatan angin yang tentunya juga akan mengurangi tingkat kerusakan yang disebabkan oleh angin. Kondisi arus air laut akan bergerak sesuai dengan proses pembelokan angin. Contohnya, arus air laut pada belahan bumi selatan akan bergerak berlawanan dengan arah jarum jam. Sedangkan arus air laut pada bagian bumi belahan utara akan bergerak sesuai dengan arah jarum jam. Akibat rotasi bumi selanjutnya yaitu perbedaan percepatan gravitasi. Di tiap wilayah di bumi, percepatan gravitasi tidak selalu sama.
Selain disebabkan oleh gaya tarik planet, percepatan gravitasi tersebut juga disebabkan oleh adanya gaya sentripetal oleh putaran planet, di mana setiap gaya yang muncul tersebut akan selalu bergerak menjauhi pusat bumi. Ilustrasi turunnya salju, daun-daun berguguran. Ya, ternyata ilustrasi tadi ada hubungannya dengan gerak bumi yang kedua, yaitu revolusi bumi. Apakah revolusi bumi itu? Sedangkan revolusi bumi adalah gerak bumi mengelilingi matahari pada garis sekitarnya. Akibat revolusi bumi. Akibat revolusi bumi yang pertama, yaitu adanya perbedaan lamanya waktu siang dan malam. Fenomena perbedaan durasi waktu siang dan malam pada suatu wilayah karena disebabkan bumi berputar dengan sumbu kemiringan 23,5 derajat terhadap bidang ekliptika. Sebagai contohnya, pada bulan Desember, wilayah belahan selatan bumi lebih dekat dengan matahari, sehingga siang akan lebih lama daripada malamnya. Namun sebaliknya, pada bulan Juni, belahan bumi utara lebih dekat dengan matahari. Maka di wilayah tersebut, siang hari akan terasa lebih lama. Akibat revolusi bumi yang kedua, yaitu adanya gerak semu tahunan matahari. Akibat ini merupakan fenomena posisi matahari yang seolah-olah mengalami perubahan. Fenomena ini dapat kita rasakan ketika bulan Juni, yaitu saat matahari seolah terbit dari sisi agak ke utara. Sedangkan bulan Desember, matahari seolah-olah terbit agak ke selatan. Akibat revolusi bumi selanjutnya, yaitu adanya perubahan musim. Adanya fenomena alam tersebut terjadi di beberapa negara, baik di benua Eropa, Amerika, sebagian Asia, dan beberapa negara lainnya. Fenomena alam yang terjadi di negara-negara subtropis, baik di belahan bumi utara maupun selatan, negara tersebut akan mengalami perubahan 4 musim, yaitu musim dingin, tandai dengan adanya salju, musim panas, musim semi, dan musim gugur. Sedangkan di negara kita, di negara Indonesia, karena dilewati oleh garis khatulistiwa, hanya ada 2 musim saja, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Akibat revolusi bumi selanjutnya, yaitu adanya perubahan penampakan rasi bintang. Perbedaan rasi bintang yang teramati dari bumi diakibatkan adanya perbedaan posisi bumi sebagai tempat mengamati bintang tersebut. Saat bumi berada di sebelah timur, seorang pengamat hanya bisa melihat gugusan bintang yang berada di sisi sebelah timur matahari. Demikian sebaliknya, yaitu akibat yang kelima, adanya pembentukan tahun kabisat. Hal ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Karena dari adanya revolusi bumi ini, kita bisa tahu perbedaan jumlah hari pada tahun keempat dari sistem penanggalan Masehi. Karena sistem penanggalan ini berdasarkan pada periode revolusi bumi yang lamanya 365,25 hari. Maka kelebihan 0,25 hari digenapkan menjadi 1 hari pada tahun keempat. Hal inilah yang mendasari jumlah hari pada bulan Februari terkadang ada yang berjumlah 28 dan 29 hari. Nah, itu dia materi tentang gerak bumi. Kita dapat simpulkan bersama bahwa gerak bumi ada 2, yaitu tentang rotasi bumi dan revolusi bumi. Sekian untuk video pembelajaran kali ini. Tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.